Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Subarkah sedang berada di Queen Cafe bersama Dik Abdul Malik. Kenapa saya panggil Dik? Karena usianya terpaut jauh. Dik Malik tahun berapa lahir? Tahun 78. 78. Saya 71, berarti 7 tahun di bawah saya. Tapi prestasi seorang Abdul Malik sudah tidak bisa diragukan lagi. Saat ini kita berbeda. Saya sosial, Dik Malik lebih ke eksak. Tapi eksak dan sosial juga tidak pernah akan bisa dipisahkan karena masing-masing punya kans tersendiri. Saya mengagumi seorang Abdul Malik sebagai anak muda yang malang melintang di dunia akademisi. Pernah di Bontang, bahwa di Bontang buku Kaltim saya pernah kenal Mr. Nick, Mas. Mr. Nick pelatih drum band di Kanada. Iya, walaupun sekarang sudah almarhum Al-Fatihah Mr. Nick. Pernah ke sana tapi saya hanya sekedar untuk datang menimba pengalaman di berbagai kota di Indonesia, bahkan di berbagai kota di luar negeri. Dan Abdul Malik saya kenal juga sebagai sosok yang seperti itu, sehingga buku-buku yang diciptakan sudah banyak, bahkan kabar terakhir bahwa sudah menikmati hidup dengan royalti yang diterimanya. Alhamdulillah. Sekarang ganti Pak Malik cerita tentang seorang Subarkah. Apa yang diketahui dari seorang Subarkah? Pak Subarkah itu orangnya Ngadep kamera. Nah, gitu. Orangnya super aktif, kreatif. Ya. Bahkan sebelum saya kenal Pak Subarkah, itu adik saya, Bu Nur Inayah. itu cerita. Pak, ada guru saya itu kreatif banget, menarik katanya. Alhamdulillah. Itu sebelum kenal, ternyata lewat info-info itu ternyata dari luar adik saya pun muncul, Pak. Itu yang namanya cerita Pak Barkah ikut lomba tingkat nasional. Saya melihat itu data. Dan terakhir juga muncul lagi, sempat calon kepala sekolah utama Pak Subarkah muncul lagi, lolos. Sekarang tak lihat ini bukunya. Iya. Ini majalah Lentera. Jadi alhamdulillah Ada majalah Lentera ini merupakan embrio dari majalah Pijar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Namanya Lentera pasti kami tidak akan sama, walaupun tujuannya sama, bahwa ketika aktivis pers, etika pers itu adalah kita mengambil sisi positif dari seseorang, termasuk isi di dalam Lentera ini. Namanya Lentera ini singkatan dari Lembar Edukasi, Nasionalisme dan Terapi. Jadi isinya adalah edukasi adalah pendidikan, nasionalisme ini salah satu profil salah seorang yang nasionalisme muda kita. Ada alhamdulillah dari SMA Singgahan juga ada terpilih sebagai anggota Paskibraka. Ini nasionalisme yang merupakan embrio yang saya wujudkan, bahwa dengan cita-cita ini, dengan misi ini, dengan visi Lembar Edukasi Nasionalis dan Terapi, terutama menjadikan shock terapi. Shock terapi itu bahwa di sini seorang Subarkah kalau sekarang dikenal sebagai orang yang muda, tapi sekarang sudah tua. Tapi alhamdulillah semangatnya masih muda. Kalau saya ditanya, kok bisa ya Pak Barkah bisa ke Jepang, bisa ke seluruh Indonesia hanya dengan modal bisa menulis saja. Menulis, kemudian supel banyak bergaul. Kemudian kalau kreatif itu alhamdulillah itu rahmat dari Tuhan, bahwa dengan sedikit menulis, kemudian sedikit nyanyi, kita sama-sama hobinya nyanyi kelihatannya. Alhamdulillah kita dipertemukan, sudah lama pengen ketemu. Kemarin saya di Bojonegoro, ternyata Mas Malik, Dik Malik ini sibuk ngelesi. Sibuk juga ternyata, masih ngelesi juga. Alhamdulillah, karena apa? Sebagai seorang pendidik kita tidak pernah mau dipisahkan dengan anak-anak selama anak itu membutuhkan. Tapi kalau dia sama Singgahan, jangankan les, Mas. Kadang-kadang di sekolah kadang-kadang malas. Tapi ya itulah seninya kita mendidik. Kita sangat amat senang kalau kita merasa dibutuhkan oleh orang lain. Tetapi saya merasa anak-anak walaupun sedikit di majalah Lentera ini saya ajari untuk sosialisasi, saya ajari untuk bergaul dengan banyak orang,
saya ajari dengan supel saja, saya ajari dengan jujur, saya ajari kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan dengan orang lain, kita nggak usah takut, nggak usah ikut bela diri, enggak. Tapi walaupun ada yang suka bela diri, tapi kalau seorang Subarkah begitu, jadi lebih suka mendidik anak dengan merangkul, dengan kelembutan, dan itu memang ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kita tidak pernah menjustifikasi anak itu, kenapa anak itu nakal, kenapa anak itu datang terlambat, sebelum kita tahu kenapa anak itu terlambat, kenapa anak itu nakal. Ternyata 80% itu anak datang dengan berbagai masalah. Iya, saya ingat itu di vlog-vlognya Pak Subarkah itu merangkul gitu loh istilahnya dengan anak ramah. Iya, ini yang jenengan ceritakan, saya praktekkan di rumah itu sebenarnya bimbel Pak. Oh iya, Di rumah saya itu saya punya bimbel. Nah yang saya juga seperti jenengan ini, bimbel saya itu ada anehnya. Jadi waktunya sholat asar, sholat dulu. Waktu maghrib, isya, sholat isya dulu. Bimbel satu-satunya bimbel kayaknya. iya. Itulah. Kadang-kadang saya juga begitu ketika bahwa tingkat inteligensi seseorang itu hanya menyumbang 20% saja dari tingkat keberhasilan. Yang paling utama, paling tinggi adalah tingkat spiritual, itu paling tinggi. Jadi kalau kita menempatkan spiritual yang utama, pasti yang lain akan mengikut. Itu butuh proses yang panjang Mas Malik untuk belajar seperti itu. Makanya anak-anak yang luar biasa di sini ada Siti Mujiati. Yang suka dengan ekonomi, dia menempatkan marketing langit, bahwa marketing langit ketika yang langit itu sudah kita dahulukan, Gusti Allah kita dahulukan, marketing bumi akan mengikut. Iya. Baru dengar ya. Iya. Saling berbagi. Sama dengan Mas Malik. Harus sholat dulu. Sama sebenarnya, tujuannya sama. Karena apa? Kita tidak bisa apa-apa. Sama dengan saya tidak bermaksud pamer Mas, tapi ini pendidikan saja, bahwa ilmu yang agama saya sedikit, bahkan sangat amat sedikit, tapi ya itulah amaliyahnya. Makanya dengan rajin silaturahmi ternyata kita mendapatkan segalanya Mas Malik. Dapatkan teman-teman yang baik, dapat nasihat-nasihat yang baik, dapat tempat-tempat yang baik. Kita diajarkan banyak untuk mendatangi tempat-tempat yang belum kita kunjungi, untuk merasakan betapa kebesaran Allah itu luar biasa. Dan itu saya praktekkan alhamdulillah dengan dengan biaya yang tidak saya peroleh dari saya sendiri, tapi banyak orang yang memfasilitasi itu. Banyak orang yang menunggu dari tangan saya, ayo berkah kok. Dan itulah, ini tadi sudah banyak berapa orang dari potong rambut, dari kemontong, kemudian makan pecel di rumahnya Mak Das. Yang kebetulan Mak Das itu di Nglirip. Yang tadi fotonya itu yang mak saya di Nglirip itu Mak Das rumahnya. Silaturahmi seperti itu tidak bisa kita lakukan, tetapi ada Allah yang menuntun. Kebetulan hari ini nanti kamu akan mendapatkan segalanya. Itu pasti. Ya alhamdulillah saya dapat. Sekarang ketemu Mas Malik. Tidak sengaja, tapi ya kita janjian kan hanya berapa menit saja tidak tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu di sini, kita saling berbagi cerita. Ya semoga aja cerita-cerita yang baik yang kita terima, karena kita memiliki kewajiban untuk menceritakan yang baik-baik saja, yang jelek jangan. Karena kalau kita menutupi aib orang lain, insya Allah aib kita ditutupi, dan subhanallah aib-aibnya Subarkah sudah ditutupi juga. Sehingga sebenarnya Subarkah banyak dosa sebagai manusia, tapi ya itulah, kita mengurangi dengan silaturahmi, mengurangi dengan memberikan ilmu kepada anak-anak walaupun sedikit, termasuk lewat majalah Lentera. Kerja cepat ya? Baru sebentar kemarin saya kirim data, sudah masuk ini. Alhamdulillah, berkat silaturahmi juga. Terima kasih Kombi Prima Grafika yang telah memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, memberikan sehingga bisa memberikan kemudahan sehingga Lentera ini bisa terbit ke 19 kali. Gitu. Jadi sudah dulu pernah setahun terbit 2 kali, kemudian 1 kali dengan hanya 8 orang anak. Gitu. Iya, alhamdulillah. Nanti ini anak saya Anak-anak saya luar biasa. Iya, saya bisa memberikan motivasi. Kebetulan 2 halaman ya. Iya. Pasti nanti anak-anak kita pasti akan bangga, murid-murid kita juga akan bangga, walaupun itu bukan tujuan utama. Tapi itulah bahwa
Semoga Lentera yang sederhana ini bisa menjadikan inspirasi bagi semua, termasuk bagi kita yang sama-sama belajar untuk memberikan inspirasi kepada siapapun, Mas Malik. Saya dulu pernah, alhamdulillah, pernah mengajar paket C ibu siapa? Salmiati. Iya. Terus. Iya, saya termasuk tutornya Bu Salmiati, dan saat itu juga gitu saya ajak guyon itu, Bu, saya ini dulu murid Hulul, habis ngajar Hulul ngajar ibunya. Alhamdulillah dengan silaturahmi itu bisa bisa mendapatkan segalanya. Makanya betah sampai lulus kok. Biasanya kadang orang tua kan nggak semangat sekolah. Oh gitu ya? Saya semangat ya, karena gurunya sebarkah. Iya. Penting sekali kok sosok guru itu. Alhamdulillah. Dan sekarang saya juga membuat begitu, walaupun kita manusia tidak sempurna, pasti banyak yang tidak suka, tapi tidak apa-apa. Semua suka atau tidak suka, itulah hidup, dan itu semuanya disyukuri oleh seorang Subarkah dan seorang Abdul Malik. Malik adalah raja, jadi hamba yang yang rajanya matematika pasti. Dan alhamdulillah karya-karya seorang Abdul Malik sudah diakui di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih atas berbaginya Mas Malik. Sama-sama. Dari Queen Cafe milik Mbak Diah Pitaloka, Subarkah Abdul Malik melaporkan.